200, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 205, 205, 206, 207, 208, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 215, 216, 217, 218, 219, keluar, 219 keluar. Oh, ada ya. 18, 219, ini ada 219, 220. Oke, terakhir berapa? 221, 222. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau asistensi mengenai kardiologi gitu. Jadi yang pertama dari aku dulu ya. Dari jantung dulu. Sebelum mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya pertemuan hari ini berkah yang diberkahi dan yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Amin amin amin. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Nah ini sorry banget ya, nggak bisa karena soalnya komiknya kayaknya habis, terus ini pakai kabel juga. Oke, buat topik ini, buat soal pretest sama postesnya, nanti yang bikin aku ya, jadi pretestnya bukan dosen, yang buat sistem kardiovaskular. Terus buat kardiovaskular ini, yang preparat histo punya itu cuma dikit aja, cuma ada jantung, aorta, arteri sedang, vena sedang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau jawab ngawur atau misalnya nggak tahu terus pas-pasan, jangan jawab nama preparat di luar 4 itu gitu. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sistem sirkulasi gitu. Kayak kita menuju dulu, sistem sirkulasi adalah sistem yang mengantarkan darah di seluruh tubuh kita gitu. Dia tersusun atas dua, ada sistem limfatik sama sistem kardiovaskular. Nah, tapi kita di sini fokusnya ke sistem kardiovaskular. Nah, sistem kardiovaskular ini punya 3 komponen utama gitu. Ada jantung, pembuluh darah, sama ada darah. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, jantung itu berfungsi sebagai pompa gitu. Dia memompa air-airnya itu, memompa darah-darahnya. Terus pembuluh darah itu sebagai selangnya ini. Dia yang menyalurkan darah-darahnya tadi. Dan darah itu sebagai isinya itu, dia sebagai air itu. Dia yang mengalir di sepanjang pembuluh darahnya tadi. Oke, ini yang kita fokusnya di jantung dan pembuluh darah. Oke, penting buat teman-teman tahu juga mengenai terminologinya. Ini pertama ada endotel, teman-teman udah ketemukan di 2.1 kemarin gitu kan, ada sel endotel, ada mesangium, podosit gitu. Nah, kalau teman-teman nggak tahu endotel apa, endotel adalah epithelial squamous simplex yang melapisi sistem sirkulasi di tubuh kita gitu. Jadi pembuluh darah, jantung, pembuluh limfe. Sedangkan di sini nanti ada mesotel. Mesotel ini juga epithelial squamous simplex, cuma dia melapisi rongga-rongga di tubuh kita gitu. Nanti ada di perikardium, ada di pleura gitu. Dan dia berfungsi untuk mengeluarkan cairan serus gitu. Nah, cairan serus ini berfungsi sebagai pelumas. Terus kenal juga ya sama fibrosa gitu kan. Kemarin juga sering disebut fibrosa gitu. Nah, fibrosa itu apa? Fibrosa itu jaringan ikat padat. Terus ini serosa, terus endo itu dalam, meso itu tengah, epithel
di atas, tunika sama lamina ini sebenarnya mirip-mirip gitu, cuman aku nggak bisa mendeskripsikan dalam bahasa Indonesia gimana, jadi aku masukin ke Inggrisnya aja. Oke, kita ke jantung. Ini ada outline materinya, ada lapisan jantung, pembungkus jantung, sistem konduksi jantung, struktur jantung lainnya, dan identifikasi preparat di lab histo. Oke, pendahuluan dulu. Organ yang mau jantung adalah organ yang mau pada dalam tubuh, punya sistem konduksi listrik sendiri, terdiri atas 4 ruang, 2 atrium, 2 ventricle. Terus misalnya mengalami hipertrofi atau pembesaran jantung, kalau di atrium itu namanya atrial enlargement, kalau di ventricle itu namanya ventricle hypertrophy gitu. Jadi satunya hipertrofi, satunya enlargement gitu. Nah itu diberikan berdasarkan komposisi ototnya karena ventricle itu lebih tebal. Nah jantung itu juga memproduksi hormon gitu, yaitu natriuretic peptide untuk menurunkan tekanan darah dan mencegah pembesaran jantung. Nah karena dia memproduksi hormon, apakah dia menjadikan jantung itu sebagai organ endokrin? Kalau di sumbernya PubMed atau jurnalnya yang kedokteran itu iya, cuman kalau secara umum nggak disebutin gitu. Jadi aku juga masih bingung mau yang arah mana. Oke, ke lapisan jantung ada 3 ya, dari dalam keluar. Ada endokardium, myokardium, sama epikardium atau visceral perikardium. Nah, endokardium ini adalah lapisan terdalam dari jantung yang melapisi ruang jantung dan juga permukaan dari kantong jantung gitu. Nah, endokardium itu paling tebal di atrium, dan yang paling tebal lagi antara atrium kanan sama kiri itu lebih tebal saat yang atrium kiri. Terus terdiri atas beberapa lapis, ada endotel, subendotel, sama subendokardium. Dan di subendokardium ini ada yang struktur yang sangat khas, itu namanya serabut Purkinje. Dia ini merupakan modifikasi dari otot jantung. Oke, nah nanti kalau teman-teman belajar, mungkin baca di sumber lain, lapisan-lapisan dari endokardium ini sebenarnya agak variatif gitu. Ada yang mau 2 lapis, ada yang mau 3 lapis, ada yang mau 4 lapis, bahkan 5 lapis gitu. Tapi di sini aku prefer buat yang 3 lapis ini aja. Nah, ini myokardium agak banyak ya. Jadi myokardium ini adalah lapisan paling tebal dari jantung. Dan di antara ventricle sama atrium itu lebih tebal yang ventricle. Dan yang paling tebal itu di ventricle yang kiri gitu. Jadi kalau endokardium itu tebalnya di atrium, kalau myokardium itu tebalnya di ventricle. Nah, ini ciri-ciri dari otot jantung atau cardiomyocyte. Ini teman-teman juga gak yang perlu sampai hafal detail semuanya. Kalau misalnya disuruh nyebutin ciri-ciri ya teman-teman bilang aja inti 1 sampai 2, terus silindris berjabang gitu, yang kayak 1.2 gitu. Tapi di sini aku nambahin beberapa aja sih. Jadi kayak misalnya ukuran otot jantung itu dia lebih kecil dibandingkan otot skeleton, tapi masih lebih besar daripada otot polos. Terus dia itu mengandung banyak mitokondria gitu, karena jantung ini organ yang memompa 24 jam non-stop. Jadi dia itu butuh yang namanya sumber energi yang banyak gitu. Makanya mitokondria itu sangat dominan gitu, sekitar 40% volume sel. Nah kalau yang skeleton itu cuma 2% aja. Terus jantung itu punya kemampuan regenerasi yang rendah gitu. Jadi kalau misalnya udah luka, dia itu nggak bisa kembali ke sedia kala gitu. Jadi kalau misalnya orang yang kena penyakit jantung koroner itu nggak bisa mengembalikan fungsi jantung ke fungsi semulanya. Terus kalau misalnya ditanyakan struktur khas dari jantung, itu adalah diskus intercalamus ini. Dan dia itu tersusun atas desmosum, fascia adherens, sama deep junction. Ini ya, ada potongan melintang dan membujur. Terus ini kalau misalnya dia ada kerusakan pada jaringan jantung, dia akan jadi jaringan parut gitu. Ini scar tissue, jadi yang otot jantung normal ini. Nah ini epikardium atau viscera dari perikardium gitu. Nah epikardium ini lapisan paling luar dari jantung. Ada 2 lapisan, ada surface layer sama deep layer. Nah kalau surface layer, jadi yang mengarah ke kafum perikardium. Dia ada saluran mesotel. Nah saluran mesotel tadi berfungsi untuk menghasilkan cairan
serous itu berfungsi untuk pelumas. Sehingga jantung itu nanti akan tetap terlindungi. Terus ada lapisan dalam yang kayak biasanya kayak terikat ventisnya dan lain-lain itu yang dari nekat lemak, longgar, limfe, saraf dan lain sebagainya gitu. Oke, ini kita ke pembungkus jantung. Nah, pembungkus jantung ini lapisannya fibroserous. Fibro tadi kan dari yang keempat tadi ya, dengan keempat terus ada serosanya gitu. Fungsinya tadi untuk melindungi jantung, menjaga supaya jantung tetap pada posisinya, membatasi gerak jantung supaya ketika berkontraksi jantung itu tidak mengembang berlebihan gitu. Jadi kan jantung kan berkontraksi 24 jam gitu kan. Nah, dia itu nggak boleh sampai membesar terlalu besar gitu, nggak boleh kan sampai terlalu kanan atau ke kiri gitu. Nah, biar normal itu ada fungsinya perikardium. Terus ini ada dua ya, ada external layer, internal layer. External layer itu pericardium fibrosum, internal layer pericardium serosum. Ini fibrosum, yang ini serosum. Terus pericardium fibrosum gitu. Jadi fibros kan tadi artinya jaringan padat, berarti adalah lapisan pericardium yang tersusun atas jaringan padat irregular. Terus ini yang serosum, berarti dia itu yang menghasilkan cairan serum tadi yang terdiri dari mesotel itu. Baik, ini ada lamina parietalis sama fiskalis, keduanya punya struktur histologis yang sama. Kalau bisa. Kalau bisa. Oke. Terus dia menghasilkan cairan liquor perikardium. Nah, antara lamina parietalis perikardium serosum sama perikardium fibrosum itu melekat erat dengan saling berikatan dan tidak terpisahkan. Oke, ini ke sistem produksi jantung itu. Nah, jadi kan tadi jantung itu bisa menghasilkan listriknya sendiri, bisa menghasilkan kontraksi sendiri gitu. Lewat apa? Lewat yang namanya sistem produksi ini. Terdiri di atas nodus sinoatrial, nodus atrioventricular, bundle of His, dan juga sabut Purkinje. Terus sistem produksi jantung ini merupakan modifikasi dari otot jantung. Nah, karena dia modifikasi dan berfungsi untuk menginisiasi dan mengantarkan impuls, yaitu memiliki ukuran yang lebih besar. Terus miofibrilnya itu lebih dikit gitu. Jadi miofibril itu yang membuat dapat berkontraksi atau dapat berkontraksi miofibril. Itu digantikan sama glikogen. Nah, glikogen ini itu warnanya lebih pucat gitu. Dan dia itu dapat untuk sumber energi ya, glukosa kan jadi glikogen gitu. Nah, glikogen ini dapat dimetabolisme secara anaerob sehingga misalnya butuh energi lebih banyak, terus itu produksi namanya glikogen dapat dimetabolisme secara anaerob sehingga sabut Purkinje atau sistem produksi jantung lainnya itu lebih resisten ketika mengalami keadaan hipoksia atau kurang oksigen dibandingkan dengan otot jantung itu sendiri. Gitu. Ingat ya, komponen sistem produksi jantung biasanya di anatomi ditanya. Kalau di situ ya ini aja. Ini lokasinya nggak usah. Yang penting itu yang sabut Purkinje tadi ya, dia di lapisan subendokardium di ventrikel ya, bukan yang di atrium. Terus namanya dikit aja, kalau nodus SA itu menghasilkan impuls paling kuat dibandingkan dengan yang lain gitu. Terus kalau misalnya nodus SA-nya rusak, itu akan digantikan sama nodus AP, atrioventricular. Nodus AP rusak digantikan sama bundle of His. Bundle of His rusak digantikan sama cruciate sinistrum, baru habis itu sabut Purkinje gitu. Terus ini tadi kan habis dari
Nah biasanya A, AV, Badalafis, rambut berginjal gitu. Nah kalau yang di atrium kiri itu yang dari nodus A juga gitu, dari yang namanya Badalaf Bergman gitu. Ini gak usah yang dipelajari ya, maksudnya nggak akan aku keluar juga, cuma nasi itu aja. Terus ini struktur jantung lainnya. Yang pertama ada striatum corpus atau rangka jantung. Jadi ibaratnya tulang, ibaratnya rumah itu kan butuh yang namanya kayak kawan gitu ya. Nah, tubuh kita juga butuh yang namanya tulang gitu. Sama jantung itu juga ada penyangganya sendiri gitu, butuh penyangga gitu. Yang namanya skeleton corpus. Dia tersusun atau sering mengikat padat gitu. Jadi yang fibrous, yang irregular, ya penyokong, tempat melekat dan juga insulator gitu. Nah insulator itu butuh apa gitu? Jadi jantung ini harus berkontraksi secara ritmis gitu. Jadi atrium, ventricle gitu. Jadi kan nggak boleh ada yang beda gitu. Kalau beda bakal menyebabkan gangguan kontraksi jantung dan bisa menyebabkan penyakit yang membahayakan. Gitu. Ya tersusun atas 3, anus fibrosus, trigonum fibrosum, sama septum membranaceum. Ini juga ada 3 lagi, musculus laterales, chorda tendinea, sama katup jantung. Oke, kalau musculus laterales ini yang jadi dia tonjolan dari myocardium di ventricle, dia menonjol, terus ini chorda tendinea gitu, tendon gitu. Ini terus anus fibrosus regular dan chorda tendinea. Nah, keduanya ini berfungsi supaya apa? Supaya katup jantung ini dapat menutup dan membuka dengan baik. Jadi yang atur gerakan menutup membuka itu sih musculus laterales sama chorda tendinea. Terus ini katup jantung yang berfungsi untuk membuka dan menutup supaya aliran darah itu tidak mengalami regurgitasi gitu. Jadi yang misalnya sudah nyampe di atrium kanan itu nggak nyampe di ventricle kanan itu nggak ke atrium kanan lagi. Tersusun ada 3 lapis. Terus nanti dibaca sendiri ya, laminas pengiasa, fibrosa, sama ventriculis. Terus kalau secara struktural ada scapula ventricularis sama semilunaris. Ada scapula tricuspid sama mitral, sama ada pulmonalis sama aorta. Oke, ini perempatan jantung di kita yang dikit ini tuh. Itu jantung yang ini tuh ini jantung ini darah nggak ya? Ini kadang itu ada yang warnanya salah gitu. Nggak bisa. Oke, ini juga jantung. Ya. Pembuluh darah gitu. Nah, jadi kita di sini bahas mengenai perbedaan antara arteri vena, arteri, vena, mikrosirkulasi sama identifikasi perempatan lagi. Kalau di jantung itu ada endokardium, myokardium sama epikardium. Kalau di pembuluh darah itu ada tunica intima, media, sama tunica adventitia gitu. Jadi kan mirip-mirip. Oke, kita bahas mengenai tunica intima, media, sama adventitia. Nah, tadi itu mirip-mirip sama jantung gitu. Kalau di tunica intima itu ada endotel, subendotel juga gitu. Endotel tadi kan suka mesti pers gitu. Terus sebenarnya tadi ada poros juga, salutasis dan lain sebagainya. Nah, pada vena terdapat penonjolan dan penebalan pada endotelial
sehingga terbentuklah sebuah struktur yang disebut dengan katup vena. Nah, kenapa di vena itu punya katup di arteri juga? Karena tekanan darah di arteri itu besar banget gitu, bisa sampai 70 sampai 100, sedangkan di vena cuma 10 sampai 15-an. Nah, karena alirannya lambat, kalau misalnya dia dari kaki ke atas itu dia bisa kalah sama gravitasi gitu. Nah, kalau nggak ada katup ini, dia bisa langsung balik terus ke bawah sehingga menyebabkan penumpukan darah di kaki kita gitu. Nah, katup ini akan mencegah hal tersebut. Terus dia juga ada lamina elastika interna. Terus lanjut lagi ke tenaga media, dia ini tersusun atas kata-kata polos tadi. Terus ada lamina elastika eksterna gitu. Nah, lamina elastika ini banyak di arteri gitu. Kalau di vena itu ada dikit tapi bahkan nggak ada sama sekali gitu. Jadi referensinya ada nyebutin ada yang nyebutin nggak ada gitu. Nah, kenapa arteri itu butuh elastis? Karena arteri itu memompakan darah yang tekanannya tinggi itu. Kalau misalnya dia nggak elastis, nggak bisa memompa dan mengompis lagi, dia akan menyebabkan kalau misalnya pembuluh darahnya kaku, itu bisa menyebabkan semacam peningkatan tekanan darah gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang ini kadang ada yang bilang hipertensi itu diturunkan. Nah, kalau kata dokter yang lagi sosial itu sebenarnya hipertensi itu bukan penyakit yang diturunkan, tapi kekakuan pembuluh darahnya yang diturunkan gitu. Terus ini tunika fenisianya. Kolagen tipe 1 dan suatu elastis. Ini ya biasanya tunika fenisia ya jadi lemah, pada titik gula dan lain sebagainya. Terus dia ada yang namanya pasar-pasorum. Apa itu pasar-pasorum? Di sini kita bahas. Dan dia itu berfungsi sebagai anchor atau jangkar. Jadi dia itu nggak tabung darahnya kita itu tetap pintar di tempatnya. Oke, pasar-pasorum. Pas itu artinya pembuluh. Jadi pasar-pasorum adalah pembuluh darah yang vaskularisasi pembuluh darah gitu. Ada arteriol, vena dan kapiler. Letaknya di mana? Di tunika fenisia dan tunika media bagian luar. Nah, kalau jantung itu nanti kalian belajar di anak sore nanti ya. Jantung itu di vaskularisasi oleh jantung pembuluh darah koroner. Nah, kalau di pembuluh darah itu juga divaskularisasi sendiri itu, yang sama vaskularisasi ini. Dan yang paling tebal itu di vena, karena vena itu membawa darah terdeoksigenasi gitu, jadi oksigennya kurang, makanya harus banyak-banyak. Pasar-pasar ini ada yang ada yang pembuluh darah yang besar-besar gitu ya. Terus ini yang detail tadi kan squamous complex ya, jadi yang bentuknya pipi gitu. Terus tebal pada bagian breast, melipis dari ke tepi. Tadi ya dia squamous ya emang kayak ini gitu. Terus semakin besar ukuran kapiler, betul makin sering dan kan semakin ke belakang kan semakin tipis. Nah ini ada di 1.1 antar sel endotel dihubungkan oleh tight junction gitu atau segala dan biar itu tetap erat gitu. Jadi nggak semua sel endotel itu bisa lewat gitu. Sepertinya sangat permeable. Terus ada vesicular invagination atau alveol. Alveol ini lipatan gitu ya, kayak bulu-bulu kecil yang untuk tempat meledaknya reseptor gitu. Ini skip aja. Tapi ini wajib kalian pelajari. Nanti aku keluarin di apa selesai. Ya, ini keluar. Terus kalian juga paling ya, biasa ada. Terus apa lagi? Oke, arteri menuju jantung, vena menuju jantung, tekanan arteri tadi tinggi, vena rendah, katup pada arteri itu nggak ada, vena yang ada gitu. Nah, arteri itu penampakannya relatif bulat, sedangkan yang vena itu penampakannya kolaps.
Kenapa itu? Karena tadi ya, karena pada arteri itu tunika medianya yang terdiri dari otot-otot tadi itu berkembang lebih baik gitu. Karena otot-otot yang bagus sehingga bentuknya itu terjaga bulat. Nah, sedangkan vena itu otot-ototnya lebih tipis sehingga bentuknya enggak ada yang nopang dia sehingga lebih kolaps. Tunika Indonesia. Ini perbedaan-perbedaannya. Ini ya, jadi ini arteri bentuknya bulat, sedangkan vena bentuknya lebih kolaps. Ini arteri tunika medianya berkembang lebih baik, sedangkan vena tunika medianya berkembang lebih baik. Ini biasanya kalau di respons. Oke, ini arteri. Arteri itu lebih elastis dibandingkan dengan vena karena ada lamina scatter dan external. Terus arteri itu dibagi tiga gitu, vena juga dibagi tiga. Arteri besar atau elastis atau konduksi, ada arteri sedang sama arteri kecil. Nah, arteri besar ini contohnya di aorta kita, terus pertimbangan dari arcus aorta gitu. Ada truncus brachiocephalic, arteri cardiac communis, terus ada arteri subclavian sama ada arteri pulmonalis. Sedangkan arteri sedang ini gampang ini kayak arteri-arterinya udah ada nama di tubuh kita. Soalnya arteri radialis, arteri renalis, arteri ulnaris gitu dan lain sebagainya. Misalnya ada arteri kecil dia di sebagian besar tubuh kita. Ini fungsi-fungsinya. Yang ini skip aja ya. Fungsi-fungsinya boleh dipelajari di video ini. Ini yang A ini tunika yang prima, yang B tunika media, yang C tunika artemisia. Ini kan udah ada lemak-lemaknya ya, bisa dibedakan. Ini beda warna cuma salah pengecatan aja. Arteri sedang, arterial. Nah ini kan karena ini vena satu ada tiga vena, ada besar, sedang, sama kecil. Besar vena superior dan inferior, vena sedang itu vena yang bernama tadi, terus vena kecil itu di sebagian besar tubuh kita. Ada tiga jenis venul, yaitu poskapulari, kolektif, sama muskular. Ini fungsi-fungsinya, yang ini nggak terlalu dihafal, nggak usah dihafal. Jadi vena besar, kita nggak punya preparatnya, tapi ini aku ambil contoh aja dari internet. Ya, ketika kondisinya berkembang lebih baik, lebih tebal, bentuknya lebih kolaps. Ini venul, terus itu sirkulasi gitu. Jadi terdiri atas arterial, kapiler sama venul. Terus jadi arahnya tuh awalnya dari jantung, dari aorta ke arteri sedang ke arterial, arterial ke metaarterial, metaarterial ke kapiler, kapiler ke poskapulari venul, kolektif venul, muskular venul, terus venul, terus vena, terus ke vena cava, superior dan inferior. Terus ya, ini hanya man kapiler, ini arterial, ini venul. Terus di sini ada sphincter itu otot-otot yang mengitari gitu. Jadi dia mengatur kapan darah itu harus masuk, kapan harus dikurangi dikit gitu. Ini. Oke, ini. Di sini kapiler pembuluh darah kecil, cuman tersusun oleh satu lapis endotel aja. Dia digabungkan menjadi tiga tipe, yaitu continue, fenestrata, sinusoid. Continue itu ada yang paling sering, terus dia itu hampir di seluruh jaringan itu, ada di jaringan otot, ikat, saraf gitu. Kalau fenestra ini yang butuh aliran darahnya cepat, misalnya di ginjal, di usus gitu. Terus yang ini sinusoid itu untuk pertukaran makromolekul. Nah, kalau di aku 3, kalau biasanya dokter list itu ada 2 gitu, jadi dibagi 2 tipe, ada tipe 1, tipe 2.
Tipe 1 itu yang audio, tipe 2 itu yang fenestra sama sinusoid. Ini anastomosis arteriovenosus, jadi gak selamanya itu arteriol ke kapiler terus ke venul gitu. Ada kalanya itu habis dari arteriol itu langsung ke venul, ke vena kecil. Nah biasanya waktu termoregulasi kulit gitu. Oke, ini preparat kita, ini aorta, ini yang disebut sebagai arteri elastis karena emang sebanyak ini serabut elastisnya. Yang tadi ini masih aorta, ini arteri sedang, ini vena sedang, ini arteri dan vena sedang. Jadi kalau misalnya ada yang keluar dua gambar dalam satu preparat ini, jawab dua-duanya itu, arteri dan vena sedang. Oke. Yeah. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Wahid. Saya akan memberikan presentasi terkait sistem respirasi zona konduksi. Next. Nah, jadi pertama di zona konduksi ini preparatnya agak sedikit banyak. Tapi yang paling penting ini bisa pointer ya Pak, bisa. Yang paling penting ini yang tak merah ini, terutama epiglotis sama trakea. Epiglotis sama trakea itu sering banget keluar gambar preparat. Ingat, gambar preparat bukan teori. Kalau teori semuanya keluar. Sama ini bronchus tersier. Primer sama sekunder buang aja kalau preparatnya. Soalnya nggak ada preparatnya. Kalau bronchiol yang banyak mahasiswa benci itu bronchiolus sama bronchiolus terminalis. Tapi nanti bisa dilihat aja biar tahu kenapa dibenci banyak orang. Next. Nah, gambaran overview-nya, jadi zona konduksi artinya adalah zona yang menghantarkan. Menghantarkan apa? Menghantarkan udara sampai ke zona respirasi yang akan dibawakan oleh Mas Kurniawan. Nah, jadi zona konduksi yaitu pertama dimulai dari hidung sampai bronchiolus terminalis, ya. Oke, zona konduksi ini udah seperti semua, berapa itu faring-faring, trakea, bronchiolus dan bronchiolus terminalis. Kemudian ini hampir mayoritas epitel respirasi, kecuali rongga hidung sama mungkin sebagian dari faring. Karena ada faring juga yang squamous kompleks non konifikasi. Tapi kalau misal kayak trakea, bronchus, bronchiolus terminalis itu termasuknya respirasi. Cuman seperti yang ada di sini, semakin rendah, semakin berkurang dan semakin pendek. Ini ya, semakin distal semakin rendah. Jadi nanti kan ini kan sudah kompleks kolumner. Nanti semakin ke bawah, misalnya ke bronchiolus itu nanti jadinya bukan kolumner lagi, jadinya kuboid bergoblet. Ya, atau ganti gobletnya kadang. Karena semakin berkurang juga gobletnya. Oke. Rongga hidung. Nah, kok nggak ada itunya? Ya sudah. Nah, jadi rongga hidung ini dibagi menjadi 3, yaitu vestibulum nasi goreng, yaitu di bagian 1. Yang ini ya, bagian 1. Jadi vestibulum nasi itu ada di bagian lubang hidung. Ya. Di situ epitel squamous kompleks non konifikasi, juga ada fossa nasalis yang dibagi menjadi 2. Nah, fossa nasalis itu gimana? Fossa itu kan rongga ya. Jadi ini fossa, nih yang nomor 2 ini. Jadi rongga hidung. Oke, selesai. Ada regio respiratory sama olfaktory. Yang misalnya regio respiratory ya yang biasa yang di sini. Kalau misalnya olfaktory itu yang di sini di bagian atas. Cuma nggak kelihatan jelas karena emang nggak jelas.
Kemudian sinus paranasalis. Paranasalis itu yang tiga, yang ada di tulang-tulang ini nih. Nah ini semua paranasalis. Ini 100% epitelnya respirasi, nggak kayak fossa nasalis yang digantikan. Di notes kayaknya nggak ada. Oke. Tadi kan udah belajar epitel respirasi, sekarang belajar epitel olfaktori. Olfaktori dibagi menjadi tiga bagian, yaitu neuron olfaktori, penyokong atau disebut sebagai sustentat, dan sel basal. Sel basal itu intinya adalah sel paling bawah. Hasil di lamina propria itu ada wajah olfaktori yang bernama boven. Jangan dikeliruin sama wajah kapsula boven ya, beda. Penemunya mungkin sama tapi beda. Oke. Yang bentuknya itu bola alveolar, mirip sama kelenjar di mulut. Bentuknya itu bola alveolar. Next, penting. Nah ini yang penting. Kayaknya bakal tak keluarin di proses kan. Kayak. Ya, jadi fossa nasalis ini ada regio respiratory sama olfaktori. Tadi aku udah bilang kalau misalnya respiratory itu ada cocca media sama cocca inferior, sama olfaktori itu ada di bagian cocca nasalis superior. Makanya kita dibilang nih, yang makanya kalau misal fossa nasalis yang respiratory itu ada di sini, sedangkan kalau misal olfaktori itu yang di atas sini. Oke? Kalau misal respiratory, ya namanya seperti respiratory sendiri. Dia itu sudah kompleks pulmoner bersifat atau subkompleks, atau bisa disebut sebagai epitel respirasi, nggak apa-apa, sama aja artinya. Kemudian dia kalau yang olfaktori ini yang agak kurang ajar, jadi harus disebutkan semua ya. Tadi sudah disebutkan ya, ada sel olfaktori, sustentat dan basal atau sel neuron, kalau disebut nggak apa-apa. Kemudian di sini ada membrana basalis. Jelas tidak ini aparat meninggoy, habis itu lamina propria juga sama ini aparat meninggoy semua. Oke. Ini adalah gambaran serum yang penting skip. Oke, kemudian faring. Nah, di faring ini aku bilang ada yang bagian epitel respirasi sama squamous kompleks sama konifikasi. Jadi kalau misal faring dibagi jadi tiga, yaitu nasofaring, yaitu di nasal, kemudian orofaring, berarti di oral artinya mulut, dan laryngofaring, yaitu ada sejajar dengan laring, ya. Oke. Kemudian di sini apa namanya? Semuanya epitel squamous kompleks non konifikasi kecuali epitel nasofaring, yaitu respirasi. Maaf, agak beda sedikit. Kemudian lamina proprianya berbaca dengan padat longgar sampai padat irregular. Jadi ada waktunya di padat longgar, dari itu semakin lama semakin padat, kayak jadwal seperti itu. Kemudian pembuluh darahnya ya ini biasa mengandung lymphoid, terutama di nasofaring itu mengandung lymphoid. Next. Nah, laring ini adalah tempatnya vocal cord yang bisa jadi orang bisa bicara seperti ini. Dan dia itu epitelnya epitel respirasi, kecuali fascies lingual pada epiglotis yang akan ada di next slide. Kemudian dindingnya diperkuat oleh cartilago hialin. Ingat semuanya hialin ya, sebenarnya juga ada elastis juga sebenarnya. Cuman yang bahasa yang gampang itu hialin itu yang nggak bisa gerak, yang kaku. Sedangkan yang elastis yang bisa digerak-gerakin kayak gini, misalnya kuping, ini kan bisa bisa dibengkok-bengkokin. Nah itu elastis. Kalau hialin dibengkok-bengkokin rusak. Ini dihafalin karena siapa tahu keluar di proses atau ya proses keluar. Keluarin aja tadi. Kemudian yang elastis yang sangat penting banget itu adalah epiglotis. Epiglotis tadi sudah dikasih tahu, yaitu fungsinya untuk supaya makanan itu tidak jatuh ke saluran yang salah, biar nggak tersesat. Nah, epiglotis itu adalah fascies lingual, namanya juga fascies lingual, berarti dia itu squamous kompleks non konifikasi. Sedangkan ada juga fascies laryngealis. Fascies laryngealis itu kurang ajar, ada dua. Yang satu ada epitel respirasi dan distalnya ada squamous kompleks non konifikasi. Strukturnya selalu sama, jadi kalau misal epiglotis dia itu selalu selalu ada yang bagian yang dia itu kayak bertakik gini, jadi dia kan agak menekuk gini, ya, agak menekuk gini. Di bagian yang dia menekuk itu selalu squamous kompleks non konifikasi.
Jadi kalau misalnya ini gambar tak bolak-balik, jadi yang pokoknya ke arah yang berkaki itu adalah squamous kompleks non konifikasi, ya. Soalnya kadang ada gambar yang tipis semua. Ini kebetulan gambarnya bagus ini, squamous kompleks non konifikasinya kelihatan. Kadang semuanya tipis kayak gini. Jadi kalau misalnya ketemu gambar yang tipis banget itu, yang pokoknya ke arah yang berkaki kayak gini, yaitu squamous kompleks non konifikasi. Sedangkan yang sisanya ini adalah epitel respirasi semua. Oke. Kemudian di sini termasuk kalian elastis, trakea. Nah ini adalah gambar favorit dosen karena banyak banget gambar trakea ini. Trakea ini disusun oleh epitel respirasi juga. Kemudian ya ada serat elastis sama fibrous atau jaringan padat ya. Tapi itu nggak penting. Kemudian yang di submukosa itu ada serobokos, akar mati. Dan yang paling penting banget adalah bagian cartilagonya. Di cartilagonya itu ada cartilago hialin yang bentuknya C. Kemudian ada musculus trachealis. Cartilago yang bentuknya C itu ada di depan, sedangkan kalau misal musculus trachealis itu ada di belakang posterior. Nah terus di gambar ini mana cartilago hialinnya? Nah kok nggak kelihatan? Nih kelihatan nih kayak pisang tapi ketutupan. Kelihatan kan nih? Gak kelihatan, nanti kasih PPT-nya benar. Pokoknya ada kayak seakan-akan kayak gambar pisang gitu. Oke? Kemudian kalau misalnya musculus mohon maaf ya yang sedang beribadah. Kemudian di adenitia ya biasa jaringan ikat longgar, pembuluh darah dan lain-lain. Next, Bronkus ini agak ini kadang Bronkus ini ada pernah keluar soal. Jadi soalnya itu tentang nama lain Bronkus. Bronkus itu ada primer, sekunder, tersier. Tapi kadang kalau misal kita suka mempersulit mahasiswa, kita bukan pakai primer, sekunder, tersier, tapi pakainya ekstrapulmonar, interlokularis, segmental atau lobar. Jadi jangan lupa itu dipahami juga. Oke. Kemudian ini bronkus primer, gambarnya itu jarang banget keluar, tapi dia itu ya satu aja sebenarnya. Bronkus primer itu kurang lebih sama, yaitu epitel respirasi, lamina propria juga sama. Otot polosnya memisahkan lamina propria dengan submukosa. Semakin bisa semakin prominent pada sendiri. Submukosanya ada kelenjar seromusin tapi lebih dikit. Kemudian adenidianya isinya cartilago hialin, belum tak kasih hialin di sini yang tidak teratur. Kemudian bronkus tertius. Di mana bronkus itunya yang sekunder nggak usah diapain, nggak ada gambarnya maksudnya. Jadi langsung aja kan tertius. Jadi tertius ini ada epitel respirasi, ini bronkus sini ya. Kalau ini semuanya alveolus semua ini, yang ini semua. Jadi jangan diperhatikan. Itu nanti pas PPT zona respirasi. Oke? Kalau misalnya ini epitel respirasinya ini, kemudian lamina propria ya kurang lebih sama, cuma tambahin lebih tipis lagi. Otot polosnya itu ini lamina propria. Otot polosnya itu ada di sini nih, agak kelihatan kalau digambar, tapi iya ada di sini. Mengelilingi lamina propria, nggak ada lamina pro wanita, nggak tahu. Nggak, jangan. Itu namanya itu, ada gerakan feminisme di sini. Otot polosnya yaitu berkontraksi, menyebabkan lipatan-lipatan kayak gini. Jadi dia itu berkontraksi menyebabkan lipatan-lipatan seperti ini, lipat-lipat kayak gini kan, itu karena kontraksi dari otot polos. Submukosa ya sama, lebih sedikit. Kemudian adenidianya subcartilago hialin, sama seperti bronkus primer. Biasanya kalau mau tahu gambar ini bronkus tertius ini kan sering keluar. Bronkus tertius itu tidak ada cartilagonya. Lumennya nggak usah dilihat, soalnya ada cartilago ya tertius. Soalnya kalau lumen kayak gini tuh jujur agak susah. Next, bronchiolus ini adalah musuh para mahasiswa karena bedainnya susah banget sama bronchiolus terminalis. Bahkan saya aja bingung. Oke? Ya, bagus banget ini gambarnya. Oke, jadi bronchiolus itu ukurannya sekurang
kurang lebih 1 mm. Habis itu epitel koluner bersilia, epitel koluner bersilia bukan epitel pseudo kompleks koluner lagi, tapi koluner bersilia dengan sel dendrit yang sangat lebih sedikit daripada bronkus. Kemudian alat polosnya kurang lebih sama, yaitu mendominasi lamina propria. Jadi yang alat polosnya itu benar-benar mendominasi lamina propria, tebal banget alat polosnya, sampai hampir nggak ada lamina propria lagi kelihatannya. Kemudian suku polosnya tidak ada pada seromusin lagi. Pokoknya kalau udah sampai bronkiolus tidak ada seromusin. Aferia tidak ada kantilan tubiarin, pembedanya dengan bronkus. Nah, kemudian bronkiolus terminalis lagi, ini lebih parah lagi. Waduh. Bedanya apa sama yang ini? Gak ada. Bedanya namanya tambah terminalis, itu aja. Jangan. Jadi dia itu bedanya lebih kecil. Kalau kamu sendiri, kalau misal harusnya enggak, aku lihat ukuran sel ininya. Kalau misalnya ukuran selnya itu kayak kelihatan agak lebih sedikit besar, aku bakal jawabnya terminalis. Tapi kalau ukuran selnya agak kecil kayak gini, ya aku jawab bronkiolus. Tapi ini nggak akan aku keluarin di soal pre-post test kalau misal gambarnya. Tapi kalau teorinya mungkin tak keluarin, jadi tenang. Tapi kalau pretest idiopati yang batal. Kemudian ini otot polosnya lebih tipis dibandingkan tadi yang bronkiolus. Dia sama-sama tidak ada kondisi rompos dan sama-sama nggak ada kantilan tubiarin. Nah, gampang ngapain bronkiolus sama bronkiolus terminalis terkait teorinya. Kurang lebih yang sama, cuma bedanya nggak ada terminalis aja. Sama otot polos. Oke. Ini tabel overview-nya kalau misalnya mau. Nanti yang fokus bronkiolus terminalis itu ada di sini. Oke, zona apa yang nyaman? Tahu nggak? Ini bukan zona respitas, boy. Kalian tahu nggak di sini PPT apa? Iya betul, zona respirasi. Kenapa? Karena bisa bernafas, pasti bisa bernafas. Kira-kira ada yang tahu nggak ini preparat apa? Iya betul, ini adalah preparat kakea. Ini kaki lagunya lebih jelas kan? Kaki lagunya lebih jelas kaki lagunya. Dan ini ada musculus brachialis bagian sini. Kemudian yang ini preparat apa? Iya betul, ini adalah preparat bronchus tersier. Karena ini kaki lagu sebesar ini masa bakal dia. Nih kalau namanya gede banget kayak gini. Nah ini nggak tahu apa sih tapi nggak apa-apa. Kayaknya ada juga itu ya asistensi yang biasanya langsung pretest. Ya guys. Oh nggak ada ya dia. Semoga belum ada atau ada. Terima kasih. Respirasi ada zona respirasi lanjutin dari zona konduksinya Mas Gusaldi. Ini dikit kok. Ya, beberapa tapi ini mungkin buat bisa di next. Nah, buat zona respirasi itu tadi kan buat konduksi kan cuma buat kayak salurannya ya. Kalau respirasi ini buat tempat pertukaran udaranya yang asli gitu. Nah di zona respirasi ini nanti dibagi jadi 4. Ada bronchiolus respiratorius, terus ada ductus alveolaris, salus alveolaris sama alveolus ya. Nanti mungkin ada tambahan juga buat pleuranya.
Nah, di sini buat gampangnya gitu. Tadi kan dari terakhir kan bronchiolus terminalis ya. Itu lanjut ke bronchiolus respiratorius. Terus dari bronchiolus respiratorius itu cabang lagi jadi ductus alveolus. Ductus alveolus cabang lagi ada sapus alveolus. Di sapus itu nanti bakal berubahnya alveoli-alveolinya. Nah, ini buat gambaran histologisnya yang bagus ya. Nah, buat bronchiolus respiratorius itu dilapisi epitel cuboid simplex. Terus buat ductus alveolarisnya itu dilapisi sel alveolar squamosa ya. Terus nanti juga ada atrium atau atria, itu letaknya itu di distal dari ductus alveolaris ya. Dan dia itu berhubungan sama sapusnya langsung. Terus buat sapus alveolaris itu terdiri dari alveoli yang banyak gitu. Ini bisa dilihat gambarnya ya. Ini bronkusnya, terus ini ductusnya ya. Terus nanti ada cabang-cabangan lagi itu baru sapus alveolarisnya. Mungkin nanti ada gambaran yang lebih jelas. Oke, lanjut aja ke bronchiolus terminalis, bronchiolus yang respiratorius ya. Ini dilapisi oleh sel apa? Sel epitel cuboid simplex dengan cilia ya. Pada cabang yang besar atau proksimalnya. Cabang proksimal itu maksudnya yang bagian atas ini ya. Semakin ke bawah nanti semakin ke distal juga. Nanti di sini itu nggak ada sel-sel goblet. Udahan, terus dindingnya itu diperkuat oleh serat-serat kolagen dengan otot polos dan serat-serat elastis gitu, baru membentuk lamina propria. Terus setiap bronchiolus respiratorius itu membentuk ductus alveolaris dengan alveoli di sekelilingnya. Ini bisa dilihat, berarti ini tadi terminal kan, yang zona konduksi, terus bercabang jadi respiratorius yang bronchiolus. Terus ada ductusnya di sini, baru nyabang lagi menjadi ductusnya ductus alveolaris. Terus baru nanti bentuk sapus alveolaris yang isinya ada alveoli. Terus buat yang ductusnya itu semakin ke distal nanti dia semakin pendek ya jaraknya. Ini buat gambaran yang bagusnya. Ini berarti kan RB bronchiolus respiratoriusnya. Terus ini ductus alveolarisnya. Nah, di sini baru ada nanti yang sapus-sapusnya. Sama ini ada alveolinya. Ini ya. Ini bronchiolus respiratorius, terus baru ke ductusnya, baru ke sapus-sapusnya. Oke, lanjut. Di sini selanjutnya ada yang ductus alveolaris. Ini tabung fibroelastis tipis ya, yang relatif panjang. Terus dilapisi oleh sel alveolar squamosa juga. Terus buat otot polosnya itu jarang. Lalu di lamina proprianya itu ada yang mengelilingi alveoli. Itu bertujuan untuk apa? Untuk mengatur pergerakan udara. Untuk matriksnya sendiri itu serabut elastis dan serabut kolagen. Terus di sini itu terdapat beberapa sapus alveolaris yang bermuara langsung. Jadi dari tadi bronchiolus respiratorius, terus ke ductus, ke sapus, baru ke alveoli. Lanjut aja, ini langsung ke sapusnya. Di sini itu merupakan kantung alveolar yang membentuk ujung distal dari saluran alveolar. Ujung distalnya itu ya ini sapus. Terus sapus alveolaris itu terdiri dari sejumlah alveoli. Ini alveolinya yang dapat berjumlah ratusan hingga ribuan. Terus buat lamina proprianya sendiri itu sangat tipis. Terus terdapat jaringan serat elastin dan retikuler. Lanjut ini buat alveolusnya sendiri. Di sini itu alveolus itu apa? Itu merupakan unit fungsional sistem pernafasan ya. Terus fungsinya apa? Fungsinya itu sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2
antara udara pada lumen dengan darah pada kapiler. Terus di sini itu juga ada porus cone sama septum interalveolaris. Apa itu porus cone? Porus cone itu ruang udara antara dua alveoli ya. Sedangkan yang septum itu dinding di antara dua alveoli yang berdekatan. Sudah ada di note. Terus ini ada penyusunnya dari septum interalveolaris. Itu ada sel utama, sel tambahan. Sel utamanya itu ada sel epitel alveoli atau bisa disebut pneumosit 1. Terus buat pneumosit 2 itu sel septal. Terus juga ada endokapiler. Terus buat sel tambahannya ada makrofag atau sel debu atau dasel. Terus ada fibroblast, ada sel-sel darah. Buat stromanya sendiri jaringan pengikat retikuler. Nah ini buat fungsinya atau perbedaannya juga. Ini sel pneumosit 1 atau bisa disebut juga sel alveolar squamosa. Itu penyusunnya paling banyak ya. 97% itu disusun oleh sel pneumosit 1. Buat gambarannya sendiri itu selnya sangat tipis. Terus dia itu melapisi permukaan dari alveolar ya sebagai barier. Diingat sebagai barier ya. Terus dia itu juga membentuk raut kedap dengan sel pneumosit lain. Gunanya apa? Untuk mencegah rembesan gas ke dalam ruangan udara alveolus. Terus permukaan lumen pneumosit tipe 1 ini dilapisi oleh surfaktan. Nanti fungsinya surfaktan itu apa? Buat menurunkan tegangan permukaan ya. Terus buat sel pneumosit 2 atau sel septal itu hanya 5%. Terus bentuknya sel kuboid berbentuk kubang menonjol ke dalam lumen. Itu bisa disebut round cell. Terus dia juga menghasilkan surfaktan yang digunakan untuk melapisi dari lumennya pneumosit tipe 1 ini. Terus dia juga sebagai stem cell untuk berdiferensiasi menjadi sel pneumosit 1 ya. Terus buat makrofag sendiri fungsinya buat fagositosis benda asing. Ini buat gambarannya ya. Ini yang pneumosit 2, ini pneumosit 1. Dilihat gambarannya yang 2 ini kan lebih bulat kan, makanya dibilangnya round cell. Terus yang 1 ini tipis banget dan dia itu di bagian permukaannya ya. Yang 1 kebanyakan. Soalnya sebagai barier. Terus ini ada membran respiratori. Itu merupakan saluran darah udara. Terus struktur perintah antar ruang alveoli dengan lumen kapiler. Dia bersifat semi-permeabel ya. Terus fungsinya apa? Buat difusi gas antara udara alveoli dan darah. Terus terdiri atas apa ini? Yang ini itu terdiri atas sel tipis yang melapisi alveolus. Terus ada lamina basalis yang menyatu dari sel alveolus dan sel endotel kapiler. Terus bagian paling ketiga terakhir itu ada sel endotel kapiler. Terus ini ada pleura. Buat pleura sendiri nanti dibagi jadi 2 ya. Ada yang visceralis sama parietalis. Buat yang melekat pada jaringan paru-parunya itu disebut visceralis. Sedangkan yang melapisi atau melekat pada dinding toraks itu disebut parietalis. Terus buat pleura sendiri ini nanti dilapisi oleh sel mesotelium ya. Epitel squamosiflex. Nah di bawah epitelnya itu baru ada jaringan ikat fibroelastis dan di sini itu juga mengandung sel autopolos. Terus buat bagian lebih dalamnya dari pleura ini ada vena dan pembuluh limfa juga. Terus di sini juga ada cavum pleura. Nanti itu cavum pleura itu isinya ada cairan serus dan itu diproduksi oleh mesotelium sendiri. Mungkin ini buat preparatnya, buat preparat pulmo. Jadi ini tadi bisa dilihat ya di sini. Ini yang lebih jelas ya menurutku. Ini buat bronchiolus respiratoriusnya. Terus ini ada ductusnya. Terus ini ada sapusnya. 2 ini baru alveoli-alveolinya yang jumlahnya banyak itu. Ini buat referensinya. Udah selesai sih buat asistensinya. Mungkin ada tambahan?
mungkin tambah dikit, ini terkait dengan verifikasi sanksi masih sama dengan sebelum-sebelumnya, mau nyampein aja sistemnya. Ya, tatipnya masih sama ya, nggak akan berubah juga. Mau pembagian asisten aja, dari A1 sama Mas Elgani, A2 sama Mas Rama, A3 sama Mas Ausana, A4 sama Mas Kiki, Mbak Kiki, A5 B5 sama Mas Gusaldi, A6 B6 sama Mbak Gita, A7 sama Mas Topal, A8 sama Mas Emil, A9 B9 sama Rana, A10 B10 sama Anila, B1 sama Zeli, B2 sama Mula, B3 sama Mbak Indra, B4 sama BB, B7 sama Mbak Dina, B8 sama Mbak Linda. Oke, itu aja. Oh iya, aku tambah sedikit. Nanti kan kita kan ada blok 2.3 ya. Tolong nanti pas responsi atau pas bisa dimaksimalkan karena nanti 2.3 asistensi kita ada sesi coaching buat apresiasi orang yang sedang berusaha di histologi. Terima kasih. Banyak waktunya banyak. Terus jadi tadi yang wording kayak misalnya nilai yang tertinggi di blok 2.1 responnya orang tinggi siapa, nanti diakumulasikan di 2.3. Udah cukup, mari kita tutup dengan beberapa cerita yang masing-masing supaya kita